Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat bertemu kembali. Mari kita mendengarkan khotbah buat kita di minggu hari ini, minggu ketiga setelah Epifanias, tanggal 25 Januari 2026. Dari firman Tuhan dari Hagai 2 ayat 1b sampai ayat yang ke-10. Dengan topik minggu, Allah memberikan damai sejahtera. Saya akan bacakan firman Tuhan ini, mari kita dengarkan baik-baik. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, musuh terbesar iman kita bukanlah kegagalan, melainkan ketakutan bahwa masa terbaik kita sudah berlalu. Banyak orang hidup dibayang-bayangi oleh masa lalu, bahkan tidak bisa terlepas dari kemegahan, keindahan, keberhasilan, pencapaian demi pencapaian di masa lalunya. Makanya banyak orang ketika segala sesuatu sudah berlalu, dia tidak mampu menerima situasi yang berat, ditinggalkan oleh banyak orang, tidak dihormati dan sebagainya. Apalagi banyak orang, saudara-saudara, sering tidak memperhatikan kehidupannya dari masa lalunya sampai masa kekiniannya. Setelah semua berlalu, barulah semua menyesal. Ketika kemegahan itu sudah berlalu, dia merasa bahwa apa yang dia dapatkan sampai hari ini tidak akan bisa dibandingkan dengan kehebatannya, dengan kemewahannya, dengan kesuksesannya di masa yang lampau. Apabila kita melihat kesehatan kita, kita melihat wajah kita yang mulai penuh dengan kerut-kerutan, mulai menua, rambut sudah mulai putih, dan wajah kita sudah terlihat lelah, tidak lagi ganteng, tidak lagi cantik, maka kita merasa sudah hilanglah masa kejayaanku. Apabila kita bisa melihat kemudian keluarga kita
Atau mungkin ketika kita menyadari bahwa ya istri kita sudah pergi, atau suami kita sudah pergi, bahkan ada anak kita yang sudah pergi, sudah berlalulah semuanya. Apalagi kalau ketika kita melihat ekonomi kita, dulu aku jaya, dulu aku kaya, dulu aku serba berkelimpahan, sekarang aku menderita. Nah, ini yang mengerikan saudara-saudara. Dia merasakan atau kita merasakan bahwa hidup kita ini seakan-akan cuma sisa keruntuhan yang tidak berarti. Bapak Ibu saudara-saudaraku, demikianlah dengan bangsa Israel. Konteks firman Tuhan ini, bangsa Israel pulang kembali ke negeri mereka. Negeri mereka itu sudah hancur lebur. Mereka membangun, membangkitkan, dan mereka kembali menata kehidupan mereka. Tapi hasilnya mereka menjadi galau. Bahkan mereka menjadi putus asa karena apa yang mereka lihat tidaklah sebanding, tidaklah sehebat apa yang mereka sudah dapatkan di masa yang lalu. Bait Allah mereka sudah bangunkan, tetapi saudara-saudara, kemegahannya bukanlah seperti bait Allah yang dibangkitkan oleh Salomo. Itu yang sebenarnya dikatakan oleh firman Tuhan ini. Kalau kita baca tadi, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Itulah yang terjadi saudara-saudara, ya, dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka pulang kembali. Dahulu umat Israel juga mengalami kejayaan, tetapi mereka sekarang menangis karena merasa bait suci yang mereka bangun terlalu kecil dan tidak apa-apanya bila dibandingkan dengan masa lalu mereka, bila dibandingkan dengan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Namun saudara-saudara, dengarlah, Tuhan tidak pernah memakai standar manusia untuk mengukur kemuliaan Tuhan dan damai sejahtera bagi kita manusia ini. Hari ini Tuhan datang bukan untuk menghakimi kekuranganmu, melainkan untuk meneguhkan langkah-langkahmu. Di tengah puing-puing pergumulanmu, Dia berjanji, aku menyertai kamu. Ketahuilah, damai sejahtera tidak tergantung pada kokohnya keadaan, melainkan pada kokohnya kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Damai sejahtera bukan karena apa? Karena rumah kita yang megah, tapi di mana Tuhan di situ ada, maka disitulah damai sejahtera Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Jika Tuhan di pihak kita, maka reruntuhan hari ini Dia sanggup membangun kemuliaan yang jauh lebih dahsyat bagi masa depan kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang perlu kita lihat dari firman Tuhan yang mau kita dengarkan menjadi renungan buat kita? Yang pertama, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan? Kekuatan dalam penyertaan. Camkan baik-baik saudara-saudara. Ada kekuatan Tuhan dalam penyertaannya. Mungkin hidup kita tidak seperti yang dulu. Mungkin kejayaan kita tidak seperti yang dulu lagi. Mungkin kemudahan kita, usia kita, wajah kita, dan segala-galanya tidak seperti dulu. Mungkin tidak ada lagi yang seperti yang bisa kita banggakan saudara-saudara dalam kehidupan ini. Tapi ingat, damai sejahtera Tuhan itu hadir ketika Dia menyertai kita. Dan kita memperoleh kekuatan ketika kita merasakan penyertaan Tuhan bagi kita. Makanya firman Tuhan ini katakan saudara-saudara, selalu Dia katakan sampai 3 kali Dia katakan saudara-saudara, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu Zerubabel, kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yozadak, kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah. Itu yang mau disampaikan saudara-saudara. Kuatkanlah hatimu dan bekerjalah.
Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan tidak memanggil kita karena kita kuat. Dia memanggil kita agar kita menjadi kuat di dalam Dia. Itu sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, mungkin hidup kita tidak seperti yang dulu, tapi ingatlah, kemuliaan, kebahagiaan, sukacita kita bisa bahkan lebih hebat dari kejayaan kita yang dulu. Itu, ya, kuatkanlah hatimu. Itu bukan sekedar motivasi, melainkan sebuah perintah ilahi, karena Dia sedang berdiri tepat di sampingmu. Jangan menunggu perasaan menjadi baik baru melangkah, tapi bekerjalah sekarang. Karena di saat kakimu melangkah, disitulah tangan Tuhan yang tidak terlihat sedang menopangmu. Kekuatan bukan pada apa yang sanggup kamu lakukan, melainkan siapa yang sedang berjalan bersamamu. Itu yang paling penting perlu kita ingat. Yang kedua, saudara-saudara, goncangan yang mendatangkan kemuliaan. Camkan ini baik-baik. Kadang-kadang sering sekali hidup kita tergoncang. Kadang-kadang sering sekali situasi yang buruk terjadi. Tapi camkan sekali lagi, goncangan yang mendatangkan kemuliaan. Kalau Tuhan mengizinkan orang benar tergoncang, mengalami pergumulan yang besar, tapi goncangan itu pasti akan mendatangkan kemuliaan. Sementara berbeda, saudara-saudara, goncangan yang datang kepada orang jahat itu sebagai hukuman, sehingga lakukanlah yang benar. Kalau engkau mengalami goncangan ketika engkau tinggal bersama dengan Tuhan, maka goncangan itu akan mendatangkan kemuliaan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan badai mengguncang hidup kita. Entah itu sakit penyakit, himpitan ekonomi, atau kehilangan. Bukan untuk menghancurkan kita, camkan itu baik-baik. Melainkan untuk meruntuhkan tembok-tembok palsu yang selama ini kita andalkan. Tuhan meruntuhkan semuanya, menggoncang semuanya, supaya kita hanya mengandalkan Tuhan. Ada banyak suami-suami yang dipanggil oleh Tuhan, karena banyak istri-istri hanya mengandalkan suaminya, bukan mengandalkan Tuhan. Dia hanya mengandalkan pekerjaan suaminya, mengandalkan materi yang diberikan suaminya, bukan mengandalkan Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan, saudara-saudara, suami kita harus dipanggil, atau istri kita dipanggil, anak kita dipanggil sebagai kebanggaan kehidupan kita, itu mau meruntuhkan tembok-tembok palsu selama ini yang kita andalkan. Tuhan sedang merubuhkan apa yang panah, supaya kita dipaksa memandang kepada yang kekal. Mulai hari ini, saudara-saudara, andalkanlah Tuhan. Pandanglah pandangan tujuan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja, supaya kita bisa melihat hal-hal yang mulia, hal-hal yang kekal di dalam sorganya. Di balik setiap goncangan, Tuhan sedang membuat kerikil yang tidak berguna untuk menggantikannya dengan emas murni iman kita. Ingatlah, pohon yang paling kuat bukan tumbuh hanya di tanah yang biasa, melainkan di puncak gunung yang sering dihantam badai. Saudara-saudaraku, goncanganmu hari ini adalah jalan bagi kemuliaannya masuk ke dalam hidupmu. Camkan itu baik-baik. Yang ketiga, kemuliaan yang lebih besar. Kehadirannya yang nyata. Kemuliaan Tuhan tidak diukur dari megahnya gedung atau hebatnya pencapaian lahiriah. Sama seperti mereka yang sudah kemudian terpuruk setelah mereka lelah membangun. Ternyata bait Allah yang mereka bangun itu, rumahnya Tuhan yang mereka bangun itu, tidak semegah apa yang sudah dibangun di masa zaman yang lampau oleh Salomo. Tidak penting seberapa megahnya gedung rumahmu, gedung gerejamu, tempatmu tinggal, ya, gak penting itu. Kemuliaan yang sejati adalah ketika kita di tengah-tengah air mata, kamu bisa merasakan damai yang tak masuk akal itu. Ketika situasi terpuruk, ketika situasi tidak kondusif, bahkan cenderung membuat kita menderita, tapi kita masih bisa merasakan
damai sejahtera Tuhan itu yang terbaik. Ketika di tengah kemiskinan, kamu masih bisa merasakan kecukupan karena Tuhan, itu yang luar biasa. Kemuliaan yang lebih besar itu bernama Immanuel, Allah beserta kita. Jika Tuhan hadir dalam hidupmu, maka gubuk sederhanamu pun akan menjadi istana sorgawi yang menyenangkan, mendamaikan, dan memberi sukacita kepadamu. Jangan cari kemegahan dunia, tapi carilah wajahnya. Karena di mana Tuhan hadir, di situ mujizat Tuhan nyata dalam hidupmu. Dan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera Tuhan hadir di tengah-tengahmu. Oleh karena itu saudara-saudara, apa yang perlu kita lakukan dan kita aplikasikan dalam kehidupan ini? Berhenti membanding-bandingkan. Fokuslah pada panggilanmu. Masa lalumu mungkin indah, atau hidup orang lain mungkin terlihat lebih mewah. Namun membandingkan diri hanya akan membunuh rasa syukurmu. Tuhan tidak sedang bekerja di masa lalu. Dia sedang bekerja di masa kinimu. Jangan sia-siakan berkat hari ini hanya karena kita terlalu sibuk meratapi apa yang sudah pergi. Fokuslah pada apa yang Tuhan berikan di tanganmu sekarang. Karena di tangan Tuhan sedikit pun akan menjadi dahsyat dan menjadi sukacita yang luar biasa. Amin. Yang kedua, bangkit dan bekerja. Jadilah rekan sekerja Allah. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jangan hanya berdoa meminta pintu terbuka, sementara engkau enggan memutar gagang pintunya. Sekali lagi, bangkitlah dari tempat tidurmu, dari keputusasaanmu. Ayunkan langkahmu meskipun terlihat gemetar. Tuhan tidak memberkati diammu. Tuhan justru sedang memberkati usahamu. Saat kamu mulai bekerja dengan jujur dan setia, seluruh alam semesta akan bekerja sama dalam kedaulatan Allah untuk menolongmu. Yang ketiga, andalkan janji. Tuhan tidak pernah ingkar. Camkan itu baik-baik. Andalkan janji Tuhan dalam hidupmu. Ingat, dia tidak pernah ingkar. Perasaan bisa menipu, keadaan bisa berubah, dan manusia bisa berkhianat. Tetapi ingat, janji Tuhan adalah ya dan amin. Jika dia berjanji akan menyertai, dia tidak akan pernah membiarkanmu sendirian. Jadikanlah firman Tuhan sebagai sawi yang kuat bagi jiwamu. Ketika dunia berkata mustahil, biarlah hatimu berkata, janji Tuhan cukup bagiku. Berdirilah di atas batu karang janjinya, maka kamu tidak akan pernah goyah selamanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, pulanglah dengan kepala yang tegak. Kamu tidak berjalan sendirian. Allah yang mengguncangkan langit dan bumi adalah Allah yang sedang memeluk hidupmu saat ini. Jangan takut pada hari esok, karena Tuhan sudah ada di sana menyiapkan damai sejahtera bagimu. Kemuliaan akan datang dalam hidupmu jauh lebih besar dari semua penderitaan yang kamu alami hari ini. Jadilah kuat, jadilah berani, karena kemenangannya sudah menjadi bagianmu di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi meneguhkan dan menguatkan kami. Jangan biarkan kami berpaling terus di masa lalu kami. Mungkin masa keemasan, masa kejayaan kami. Tapi kami boleh melihat di masa depan kami ada hal yang kekal, yang lebih mulia dari apa yang sudah hilang dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus berjalan penuh dengan semangat. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan, camkanlah itu. Dan jadilah kuat. Tetaplah berdiri dengan teguh. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Salam.